Ya, selamat pagi teman-teman sekalian dan juga Bu Nurul. Di sini saya Giovanni Pramanta akan mencoba untuk mempresentasikan topik usulan di mata kuliah workshop usulan penelitian ini. Judul saya sendiri topik saya berjudul mengelola inovasi berbasis teknologi, studi pada produk fitofarmaka di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana fitofarmaka itu sendiri, coba kita melihat lingkup inovasi secara lebih luas. Jadi di sini kita bisa lihat saya pakai kursor ya. Di kursornya ada gambar bahwa terjadi gap pada manufacturing innovation. Nah, maksudnya di sini adalah uh, dalam suatu inovasi berbasis teknologi kita harus memiliki suatu impact. Nah, untuk bisa membentuk suatu impact adalah di sini outputnya adalah suatu bentuk yang namanya proses teknikal dan proses sosial. Proses teknikal adalah sesuatu yang bisa dibilang berbau teknik ya, jadi seperti produk dan lain sebagainya, jadi bentuk barang jadinya. Sedangkan proses sosial adalah bagaimana impact dari inovasi tersebut bisa diterima atau dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Nah, untuk bagaimana lalu kita menjembatani gap ini kita memerlukan suatu teknologi manajemen. Di sini tuh dia menjadi jembatan hubungan antara teknologi readiness level dan market readiness level dengan menjembatani ideasi dengan implementasinya. Kita lihat di kotak di bawah ini yang warna hijau. Pada konteks industri herbal yang berbentuk fitofarmaka, teknologi manajemen itu sudah berhasil menjadi jembatannya. Jadi di sini dia sudah tidak ada gap. Teknologi sudah siap, lalu market juga seharusnya sudah siap. Teknologi readiness itu sudah dicapai dengan berbagai teknologi yang sekarang sudah ada di fitofarmaka ya, atau di industri-industri farmasi seperti kemarin yang kita tahu nanotech yang seminggu ini kan terkenal karena dibuat di hand sanitizer dan lain sebagainya. Nah, di sini bahwa kita tahu bahwa proses teknikal di sini sudah terpenuhi. Namun problemnya adalah proses sosial. Masih belum ada impact atau acceptance yang diterima yang besar oleh masyarakat. Bahkan mungkin kita sendiri juga orang awam, kalau kita ngomongin obat herbal kita nggak tahu fitofarmaka itu apa, karena emang di sini bisa dibilang dia belum sepopuler obat-obat herbal lainnya seperti mungkin yang kita tahu jamu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana definisi dari fitofarmaka ini sendiri. Fitofarmaka sendiri merupakan obat herbal yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji praklinis pada hewan dan uji klinis pada manusia, serta terbukti aman melalui uji toksitas atau uji racun ya, dan selalu bahan bakunya terstandar dan diproduksi secara higienis, bermutu dan sesuai standar-standar yang ditetapkan. Konsep ini dikemukakan oleh Dewoto pada tahun 2007. Jadi kalau kita melihat perbedaan yang paling jelas antara fitofarmaka dengan obat lainnya adalah dia sudah melalui uji praklinis pada hewan dan uji klinis pada manusia. Jadi harusnya ini aman. Harusnya kita juga sudah bisa menerima dengan baik ya. Lalu berikutnya adalah dari ribuan jenis kekayaan bahan obat di Indonesia, baru sedikit yang bisa mencapai status fitofarmaka. Dari data dari Badan POM sendiri baru ada 23 produk fitofarmaka di Indonesia. Padahal dengan semakin banyaknya obat tradisional mencapai fitofarmaka, masyarakat harusnya semakin yakin untuk menggunakan obat tradisional daripada kita menggunakan obat-obat jenis kimia, karena sekarang mungkin lebih populer karena dianggap orang lebih meyakinkan. Nah, Kautsar melakukan penelitian pada 2016 di salah satu desa di Jawa Barat dengan menggunakan 150 responden, dan di sini dia membagi obat herbal dalam 3 bentuk, yaitu 3 racikan, yaitu jamu, terus OHT atau obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Dan di sini didapatkan bahwa orang yang mengetahui atau memakai produk fitofarmaka itu hanya 8,7%, dan di sini menjadi concern di sini kenapa fitofarmaka ini ketinggalan jauh dengan racikan obat herbal lainnya. Kalau kita ingin tahu perbedaan secara mendasar di produk jamu, OHT, dan fitofarmaka, jamu itu semisal produknya seperti tolak angin dan lain sebagainya. Lalu OHT itu semisal diapet, antimo, itu lebih terstandar ya. Lalu yang fitofarmaka itu mungkin kita agak jarang mendengar ya, seperti Stimono, Tensingard, dan Exgra. Nah, berikutnya adalah untuk teori yang digunakan. Jadi di sini teori yang saya gunakan adalah ada 2 teori, yaitu value chain analysis dan
Theory of Constraint. Value chain analysis adalah tool strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan internal perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengenali kegiatan mana yang paling berharga bagi perusahaan dan mana yang dapat ditingkatkan oleh keunggulan kompetitif. Tools ini pertama kali dikembangkan oleh Porter pada tahun 1985. Nah, kita lihat di sini dia ada terbagi menjadi dua jenis, yaitu support activities dan primary activities. Penelitian ini lebih mengangkat bagaimana support activities itu bisa memberikan value lebih pada competitive advantage berupa differentiation advantage. Jadi di sini yang saya pakai adalah bagaimana ketika kita melihat teknologi itu sudah lancar, teknologi sudah siap pada produk herbal. Tapi kenapa fitofarmaka itu masih belum diterima masyarakat? Pasti kan ada yang kita kalau bertanya-tanya mungkin ada yang salah di produksinya. Jadi di sini yang saya angkat adalah bagaimana proses internal di pembuatan atau manufaktur dari produk fitofarmaka ini sendiri. Lalu teori yang kedua adalah di sini saya mencoba mengintegrasikannya dengan theory of constraint. Jadi di sini theory of constraint berkonsentrasi pada masalah yang paling kritis dari sistem yang menghambat upaya perusahaan. Teori ini dikemukakan oleh Goldratt, dan di sini saya mencoba untuk bagaimana teori constraint apa yang ada di dalam support activities ini yang sekiranya tuh mengganggu perusahaan dalam usahanya agar produk fitofarmaka itu bisa diterima secara luas di masyarakat. Nah, untuk research problem saya sendiri adalah di sini saya coba mencari gap yang saya dapatkan bagaimana ketika di awal kita membahas bagaimana pengembangan teknologi di industri herbal itu sudah maju sekali ya, teknologi sudah siap. Tapi kenapa perkembangan teknologi di industri herbal ini belum mampu membuat produk fitofarmaka lebih diterima masyarakat dibandingin jamu atau obat herbal terstandar? Padahal kan secara teori harusnya produk fitofarmaka itu harusnya menjadi paling unggul. Karena dia kan, ya kita lihat tadi ya, dia diuji lebih banyak, lalu secara kasat mata harusnya dia menjadi lebih canggih. Dan di sini yang saya mencoba kaitkan dengan research question dan research goals-nya adalah bagaimana tadi kita lihat di awal ada, nah di support activities di perusahaannya yang memproduksi fitofarmaka itu apakah terdapat kendala-kendala yang ada di sini. Nah, untuk research question-nya sendiri didapatkan tadi seperti saya bilang di value chain dan theory of constraint. Nah, jadi yang pertama adalah apakah pengaruh dari munculnya constraint pada forum infrastruktur di proses pembuatan fitofarmaka. Lalu yang kedua, apakah pengaruh dari munculnya constraint pada human resource management di proses pembuatan fitofarmaka. Dan yang ketiga adalah apakah pengaruh dari munculnya constraint pada teknologi development di proses pembuatan fitofarmaka. Yang keempat adalah apakah pengaruh dari munculnya constraint pada procurement di proses pembuatan fitofarmaka. Lalu di sini research goal saya adalah menguji pengaruh dari constraint tersebut terhadap 4 support activities yang ada di perusahaan dalam proses pembuatan fitofarmaka. Ya, demikian presentasi singkat dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.